Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Warta Gereja Minggu tanggal 11 Juli tahun 2021. Yang pertama, kelas katekisasi. Pendaftaran kelas katekisasi menuju Sidi masih dibuka. Jemaat yang usia 17 tahun atau lebih dipersilakan mendaftar. Sementara jemaat yang mendaftar ada 2 orang, demikian untuk menjadikan periksa. Yang kedua, waspada corona. Kita harus mewaspadai penularan corona, yaitu dengan mentaati prosedur kesehatan, mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Demikian warta gereja hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita beribadah dengan memulai. Bapak Ibu untuk dipersilahkan bangkit berdiri. Kita mulai dengan muji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 21 bait yang pertama dan yang kedua, hari Minggu. Saudara-saudaraku seiman sepengharapan di dalam Kristus, hari ini kita kembali dipersekutukan di dalam ibadah kita Minggu 11 Juli 2021. Kita masuk di dalam suasana teduh. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Tema kita hari ini, di mana kita sebagai jemaat untuk memiliki kesadaran, untuk menyelaraskan dan taat pada kehendak Allah di antara segala keinginan dan kehendak dalam kehidupan kita. Kita muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 53 bait 1 dan 3. Tuhan Allah telah berfirman.
perjalanan hidup kita, pastilah banyak hal yang sudah kita lalui. Namun sebagai murid Tuhan, anak yang dikasih Tuhan, Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita. Seperti firman-Nya dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Inilah yang menjadi pedoman hidup kita, bagaimana Allah di dalam mengasihi kehidupan ini, agar kita juga untuk saling mengasihi, tidak hanya dengan sesama. Sebagai bukti kita mengasihi pada Allah, inilah yang harus kita lakukan. Kita harus akui dan kita juga jujur kalau kita belum mampu melakukan kasih ini dengan sempurna. Mari kita datang kepada Tuhan, karena bagaimanapun kita mendengar panggilannya agar kita dikuduskan. Suaramu ku dengar, Kidung Jemaat 33. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri, karena anugerah Tuhan sudah dinyatakan kepada kita ketika kita boleh menyesali akan dosa kekurangan kita. Berita anugerah tertulis dalam Yesaya 55 ayat 8 hingga 9 demikian. "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Kita akan tanggapi dengan pujian Kidung Jemaat 370, "Ku mau berjalan dengan juru selamatku." Sampai aku tiba di negeri Bapa.
Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau saat ini, hari ini, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Setelah sepekan kami boleh berkarya, boleh beraktivitas, boleh bekerja sesuai karunia Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun saat ini kami harus di rumah, harus menjaga jarak, menjaga kesehatan kami karena pandemi. Kami yakin Tuhan mempersatukan kami, dan saat ini hari indah persekutuan kami boleh datang di rumah Tuhan melalui rumah kami masing-masing dalam ibadah kami, ibadah keluarga kami. Hadir dan nyatakanlah berkat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang menjadikan kami senantiasa terpaut akan cinta kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu melingkupi hati dan pikiran kami. Saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bacaan firman hari ini yaitu bacaan leksionari. Bacaan pertama dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 hingga 15, dilanjutkan ayat 12b sampai yang ke-19. Mazmur tanggapan, Mazmur 24. Bacaan kedua, Efesus 1 ayat 3 hingga 14. Bacaan Injil Markus 6 ayat 14 hingga 29. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku, yaitu Markus 6 ayat 14 hingga 29 demikian. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal
dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita kembali ibadah di rumah masing-masing. Sebagai warga gereja taat kepada Allah, sebagai warga negara taat kepada pemerintah. Inilah aturan yang harus kita jalani agar kita semua juga damai sejahtera. Protokol kesehatan di masa pandemi agar kita semua selamat, tidak terpapar, karena penularan pandemi COVID ini sungguh sekarang tidak menyenangkan. Adanya aturan PPKM darurat, protokol kesehatan, ini menunjukkan tujuan bagaimana pemerintah agar kita selamat, agar kita sehat, agar kita mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, seperti halnya hidup kita sehari-hari, pasti juga mempunyai tujuan. Nah, tujuan itu artinya ketika ingin mencapai tujuan itu, kita juga punya aturan, punya tuntunan, punya pedoman. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, sudah ada. Jadi tidak asal ketika kita bekerja, ketika berkarya, beraktivitas, pasti ada yang menjadi rancangan kehidupan ini. Terlebih kalau itu kehidupan bersama, pasti ada aturan dan pedomannya. Seperti halnya sekarang ketika kita bepergian, mungkin masa lalu ketika kita tidak tahu alamat akan berhenti bertanya kepada orang. Namun sekarang kita bisa membuka HP dengan melihat Google Map di mana alamat. Jadi ada arah, ada tujuannya. Begitu pula ketika kita ini seorang petani, bagaimana untuk mendapatkan hasil tani yang baik, mengolahnya, memupuknya, melakukan hal-hal, ada aturannya, ada waktunya, ada tahapnya. Begitu pula sebagai anak sekolah, agar kita mendapatkan hasil yang baik, belajar. Kalau perlu les, bimbingan, belajar di luar sekolah. Jadi semua ada tuntunan, pedoman, dan aturan. Jadi hampir dalam segala aspek kehidupan, manusia membutuhkan tuntunan untuk dapat mencapai tujuan. Nah, sayangnya Bapak Ibu Saudaraku, seringkali itu dilakukan pada dasarnya atas akal budi kita, kemampuan kita. Seringkali kita meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak dilibatkan dalam kehidupan ini. Nah, hari ini kita diingatkan bagaimana kita hidup sebagai orang percaya harus tahu dan harus memahami keterlibatan Tuhan. Kalau kita boleh membaca di dalam Samuel, kita tahu Daud pun mengalami hal demikian. Bagaimana sebagai pimpinan, sebagai raja,
ingin memuliakan nama Tuhan, ketika ingin memindahkan tabut Allah, yaitu ketika zamannya Saul berada di rumah Abinadab. Ia ingin tabut Allah dekat dengan kehidupannya di Yerusalem. Artinya sebagai manusia sudah merancang bagaimana membawa tabut Allah ini sampai tempatnya di Yerusalem dengan baik, dengan segala sesuatu. Komplit, mungkin sudah detail rancangannya. Bahkan dengan pesta, dengan pujian, dengan nyanyian, perarakan membawa tabut. Tapi apa? Kenyataannya tidak berjalan baik. Tidak mulus jalannya. Karena periringan perarakan itu yang mestinya sukacita justru mendatangkan duka cita. Ada pembunuhan Usa yang menjadikan Daud marah, dan dia menanyakan dalam hati, apa maksud Tuhan? Bukankah ini untuk Tuhan? Tetapi kenapa terjadi bukan sukacita, tetapi duka cita? Apa masalahnya? Adakah yang salah? Akhirnya Daud membatalkan rancangan ini, dan tabut itu dibawa ke rumah Obed-Edom, orang Gad, dan tabut itu tinggal kurang lebih 3 bulan di sana. Dalam perenungannya dia membuka. Seperti di depan saya katakan, pasti ada aturan, pasti ada tuntunan, pasti ada pedoman. Sehingga Daud menyelidiki hukum Musa dan aturan yang berkenaan dengan tabut Allah. Dan di sanalah terperinci bagaimana Tuhan mengatur memindahkan tabut. Jadi tidak sembarangan. Sehingga kalau kita melihat tadi, Daud tidak melibatkan Tuhan. Merasa sudah mampu karena memang menjadi penguasa, hanya memindahkan. Padahal kita tahu tabut Allah adalah lambang kehadiran Tuhan. Jadi harus melibatkan Tuhan karena ini kehadiran Tuhan. Akhirnya Daud belajar dan menyadari akan kesalahannya dan menaati apa yang direncanakan Tuhan, dikehendaki berkenaan dengan tabut sesuai yang tertulis dalam aturan Taurat atau Musa. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, secara manusia apa yang dilakukan Daud sudah betul, rancangan memindahkan dengan detail, dengan perayaan, dengan apapun. Rancangan manusia, persiapan yang luar biasa, akal budi Daud, mengandalkan diri sendiri, pemikirannya. Nah inilah masalahnya, Allah tidak dilibatkan. Padahal tabut ini melambangkan kehadiran Tuhan. Mestinya Tuhanlah yang harus dimuliakan dengan tabut ini, biarlah Tuhan yang bekerja. Tetapi Daud lupa. Dan ini seringkali juga terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita setiap saat rajin ke gereja, berdoa dan sebagainya, orang melihat kita luar biasa menjadi orang Kristen. Tetapi mungkin hati kita, ini dalam bahasa Jawa ben ketoke, ya, agar terlihat kita ini aktivis gereja, agar kita dilihat aktif bergereja, padahal belum tentu. Dan ini dalam kehidupan apapun terjadi. Berikutnya dalam bacaan Injil tadi kita juga diperlihatkan seorang raja, Herodes, raja yang memerintah di wilayah Galilea dan Perea. Jadi dalam kehidupan raja, ya masa lalu mungkin juga masih sekarang masih saja, ya, terutama masa lalu itu mempunyai istri lebih dari satu sudah biasa.
termasuk Herodes menikah lagi dengan Herodias. Tetapi pernikahan ini mendapat pertentangan oleh Yohanes Pembaptis. Tidak baik engkau mengambil istri saudaramu. Jadi Herodias ini masih istri saudaranya. Jadi bahasanya orang tidak halal, tidak pantas. Tetapi manusia dalam diri Herodes tetap dilakukan. Kita tahu bagaimana Herodes ini pun memandang Yohanes Pembaptis pun sebenarnya luar biasa. Jadi apa yang diingatkan pun dia sebenarnya dalam hati ragu-ragu, hatinya terombang-ambing. Yohanes Pembaptis ini orang suci, orang benar, dan dia suka mendengarkan apa yang dikatakan. Tetapi kembali karena keinginan manusiawi, keegoisan oleh Herodes, ia memilih menikah. Dan alangkah tragisnya keegoisan Herodes ini membawa kematian Yohanes secara mengenaskan karena harus dipenggal. Kita tahu dari bacaan tadi, ketika sukacita, Herodias melalui anaknya meminta kepala Yohanes Pembaptis. Nah, karena Herodes mengucapkannya di depan tamu dalam pesta, rasanya malu kalau tidak melakukan, sekalipun mungkin dalam hatinya berat. Nah, jadi kuncinya ini pun diri sendiri, bukan nurani. Sehingga tindakan ini pada dasarnya karena keegoisan yang menjadikan korban, yaitu kematian Yohanes. Nah, baik Daud maupun Herodes, kisah-kisah tadi dekat sekali dengan kehidupan kita. Bahkan jadi justru kita juga dalam satu waktu mungkin melakukan seperti Daud maupun Herodes. Kita melakukan sesuatu dengan merancangkan segala sesuatu kompleks jelas, namun tidak minta berkat Tuhan. Atau sebaliknya melakukan sesuatu karena kepentingan kita sendiri, keegoisan kita, sehingga kita lupa kalau oleh Tuhan kita ini sudah dikasihi, berarti mestinya punya belas kasih, tetapi lupa. Karena belas kasih Tuhan itu tidak mudah. Tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, terlebih mengasihi musuh, itu tidak mudah. Jadi Kidung Jemaat 39 itu bagaimana kita tidak layak, tetapi oleh belas kasih Tuhan kita dilayakkan. Kidung imanku bergema. Nah, inilah ujian iman kita. Sejauh mana belas kasih kita? Apakah egois kita? Apakah rancangan kita tanpa melibatkan Tuhan? Pelajaran berharga hari ini. Sejauh mana kehidupan kita hingga sampai saat ini sebagai seorang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari kuasa dosa? Sudahkah kita senantiasa berserah pada tuntunan Tuhan, mengandalkan Allah saja, ataukah seringkali diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri? Mari kita tinggalkan kepentingan pribadi kita, egois kita. Mari kita lihat kehendak Tuhan, melibatkan setiap perkara hidup kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Saat teduh untuk kita. Amin. Jemaat saya untuk berdiri. Mari kita bangkit berdiri memperbarui ibadah dengan mengucapkan bersama pengakuan Imam Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Jemaat bersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini saat teduh, hari Minggu yang bahagia, hari istirahat, kami boleh bersama-sama bertemu dengan Tuhan, bersama-sama memuliakan Tuhan, dan Tuhan hadir menyatakan berkat untuk kehidupan kami, yaitu tuntunan hidup, pedoman yang hendak kami lakukan, belajar dari tokoh-tokoh di dalam kitab suci, bagaimana ketika melakukan karya, beraktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai kepentingan diri sendiri, bukan keegoisan. Seperti halnya Daud ketika memindahkan tabut Tuhan, merancang sendiri dengan segala sesuatunya, namun Tuhan tidak menghendaki. Sehingga dengan menyadari kekeliruannya, melibatkan Tuhan melalui aturan-aturan yang ada di dalam Taurat Musa, sehingga mendatangkan kebaikan. Kala manapun Herodes yang tahu akan kebenaran kesucian Yohanes Pembaptis, namun karena kepentingannya, karena keegoisannya, harus membunuhnya. Tuhan, inilah contoh kehidupan bagi kami, bagaimana kami setia akan kehendak-Mu, yaitu melakukan hidup ini sebagai anak-anak Tuhan, beriman kepadamu, mestinya juga melihat tuntunan, perintah, aturan, ketetapan yang Kau berikan kepada kami, agar kami tidak mementingkan diri kami, tidak egois sendiri, justru melibatkan Tuhan, justru mengandalkan Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, bahkan yang baru rancangan pun, kami serahkan hanya dalam berkat-Mu, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, bahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan kami akan melakukan dalam hidup ini sesuai dengan tuntunan-Mu hari ini. Inilah syukur kami kepadamu atas segala berkat karunia di sepanjang hari yang telah kami lalui. Tuhan, kami berserah atas kehidupan kami, pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, pemerintah kami. Sungguh kami mohon campur tangan Tuhan, karena hanya Engkaulah yang mampu Tuhan melepaskan kami dari pandemi COVID-19 ini. Kami berserah seutuhnya, kami hanya mengandalkan Engkau. Engkaulah yang mampu melakukannya. Tuhan, tolonglah berkati hidup kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, baik kami, anak-anak, orang tua, suami istri, yang muda, yang tua, yang lanjut usia, baik kami saudara seiman maupun yang bukan, tetangga kami, masyarakat kami. Sungguh Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami tetap kuat, semangat dan sehat. Biarlah kami menaati protokol kesehatan dengan mengandalkan campur tangan Tuhan, agar kami sehat, agar kami kuat. Sekalipun kami mengurangi aktivitas di luar rumah, biarlah kami di rumah tetap berserah seutuhnya. Kiranya Tuhan tidak hanya menolong kami, kiranya juga Tuhan menolong orang-orang yang terlibat langsung dengan pandemi ini, tenaga medis, tenaga kesehatan,
juga saudara-saudara kami di pemerintahan yang mengambil kebijakan. Biarlah Tuhan berkati agar mereka semangat dan tetap juga sehat. Sungguh kami hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami juga berserah atas kehidupan hari lepas hari kami. Kami bersyukur bila mana kami bertambah usia. Karena kelahiran, karena pernikahan, semua mendatangkan kebahagiaan. Tak luput dari itu, juga ketika diperhadapkan dengan pergumulan hidup, akhirnya Tuhan juga melawat, menolong kami. Bila mana yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan. Yang bersedih berduka, Tuhan hiburkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang letih lesu Tuhan beri kelegaan. Yang menjauh darimu, Tuhan tarik kembali dalam persekutuan. Apapun pergumulannya Tuhan, adakah relasi, adakah pekerjaan, adakah perjodohan, ekonomi, dan banyak hal, kami percaya kepadamu-lah kami menyerahkannya. Tuhan, kiranya Tuhan berkati para pelayan-pelayan gerejamu pun dengan penuh semangat dan dengan kesehatan darimu. Sarana prasarana gereja pun Tuhan berkati semakin baik, semakin lengkap, sehingga semakin memuliakan nama Tuhan. Kami berserah, kami berseru di dalam Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang senantiasa mengampuni kami. Kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, tiba saatnya kita untuk mengaturkan persembahan dalam ibadah ini. Adapun dasar di dalam kita mengaturkan persembahan ini terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mengaturkan persembahan ini disertai dengan pujian Kidung Jemaat 367 bait 1 sampai dengan selesainya kita mengaturkan persembahan. Padamu Tuhan dan Bapa. Bersama-sama kita mengaturkan persembahan ini dan nanti kita akhiri doa Bapa kami.
Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau senantiasa memelihara hidup kami dan Engkau berkenan menolong kehidupan kami meskipun saat ini dalam kondisi sulit karena pandemi ini, tetapi Tuhan tidak melupakan kami. Engkau senantiasa memberikan kemurahan kepada kami dengan senantiasa memberikan rezeki kepada kami. Berbagai sarana yang Tuhan berikan pada kami sehingga kami Tuhan beri rezeki ini. Bapa, ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun sehingga kami senantiasa berpegang pada Engkau yang senantiasa menjadi penolong kami. Bapa Surgawi, ajarilah kami untuk senantiasa takut akan Tuhan dan kami tidak takut akan berbagai bencana, berbagai kesulitan di dalam menghadapi kehidupan ini. Karena kami percaya Engkau adalah Bapa kami, Engkau adalah yang Maha Murah atas hidup kami. Bapa, kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji nama Tuhan. Hitung Jemaat 369 bait 1 dan 2. Ya Yesus, ku percaya. Saudaraku, kita mengakhiri ibadah kita. Pulanglah dalam sukacita untuk melayani Allah dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.